Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Kawil Umuri dari kelas B2 semester 2. Jadi untuk video kali ini adalah video tugas dari Bunda Tati SPD MPD selaku dosen pengampu materi tentang tunanetra. Jadi ini ada dua materi yang saya rangkum. Yang pertama yaitu definisi, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik tunanetra. Dan materi yang kedua adalah sebab-sebab terjadinya tunanetra. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu definisi. Jadi definisi itu tunanetra adalah, kalau berasal dari bahasa Jawa itu yang artinya yaitu tuno. Tuno itu artinya rugi, sedangkan netra itu artinya mata. Jadi bisa kita kaitkan adalah rugi mata atau kurang dalam penglihatan. Sedangkan menurut KDBI tunanetra adalah rusaknya mata atau luka mata dan tidak memiliki mata. Itu menurut KDBI. Dan menurut para ahli adalah anak yang tidak bisa menggunakan matanya secara optimal. Sekarang kita lanjut identifikasi. Jadi identifikasi ini yang pertama adalah secara medis. Ya, secara medis ini dikaitkan dengan kerusakan atau kelainan pada mata. Jadi dikaitkan dengan kerusakan atau kelainan pada mata. Ini kalau secara medis ini dikaitkan dengan penyakit atau bisa nanti diobati. Selanjutnya adalah secara estetis optometris. Optometris adalah kerusakan pada mata. Jadi secara estetis optometris itu sama, jadi kerusakan pada mata. Sekarang kita lanjut klasifikasi. Yang pertama adalah memiliki penglihatan agak normal tapi membutuhkan koreksi untuk melihat projek. Jadi membutuhkan koreksi seperti kacamata itu. Jadi kalau orang minus itu kan penglihatannya masih normal tapi membutuhkan koreksi. Yang kedua adalah penglihatan kurang atau sedang. Penglihatan kurang atau sedang ini bisa di bawahnya yang tadi. Jadi membutuhkan koreksi juga untuk melihat projek itu menggunakan mungkin loop atau ya semacam. Ya, selanjutnya adalah memiliki penglihatan pusat rendah. Memiliki penglihatan pusat rendah ini di bawahnya yang tadi. Selanjutnya adalah memiliki penglihatan buruk. Ini memiliki penglihatan buruk tapi membutuhkan proyeksi cahaya untuk melihat. Selanjutnya adalah buta total. Nah, buta total ini kita sudah tahu kan, buta total itu adalah buta yang tidak dapat membedakan antara gelap dan terang. Selanjutnya adalah kriteria atau kayak meja. Oke, siap. Selanjutnya adalah kriteria. Kriteria ini
Yang pertama adalah sebentar. Kriteria ini dilihat dari kemampuan melihat yang pertama. Dari kemampuan melihat ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu buta total. Jadi buta total itu kita bisa tahu seperti yang tadi. Jadi buta total itu sudah tidak bisa melihat antara gelap dan terang. Dan yang kedua adalah low vision. Nah, low vision ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah light perception. Nah, light perception ini bisa membedakan antara gelap dan terang. Hanya bisa membedakan antara gelap dan terang. Jadi tahu kalau ini gelap, ini terang. Hanya seperti itu. Yang kedua adalah light projection. Nah, ini di atasnya yang tadi. Light projection itu bisa membedakan arah sumber cahaya. Jadi bisa membedakan arah sumber cahaya itu kalau matahari itu terbit dari timur, kalau di situ ada lampu. Nah, itu bisa tahu kalau yang selanjutnya adalah tunai vision. Nah, tunai vision atau penglihatan pusat. Nah, penglihatan pusat ini kayak teropong. Jadi kalau melihat seperti kita mengkeker. Jadi kalau melihat ini HP ku berarti hanya kelihatan tengahnya. Itu penglihatan pusat. Selanjutnya peripheral vision atau penglihatan samping. Nah, penglihatan samping ini cenderung samping kiri. Jadi kalau mereka melihat ini ada kertas, kalau ke sini jadi melihatnya dari samping kiri. Oke. Dan selanjutnya adalah penglihatan bercak. Penglihatan bercak ini kalau melihat benda, jadi kelihatan yang mereka mampu. Jadi kayak kita melihat bercak-bercak. Selanjutnya dari kemampuan terhadap persepsi cahaya. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah no light perception. No light perception ini tidak mampu melihat antara gelap dan terang. Jadi seperti yang tadi adalah buta total. Selanjutnya adalah light perception. Nah, light perception seperti yang tadi. Light perception itu bisa membedakan antara gelap dan terang. Nah, selanjutnya light projection. Light projection itu yang tadi yang bisa membedakan antara dari sumber cahaya. Selanjutnya kemampuan melihat berdasarkan kemampuan ketajaman penglihatan. Nah, berdasarkan kemampuan ketajaman penglihatan ini bisa kita ketahui melalui Snell test. Nah, Snell test itu kalau teman-teman tahu, jadi kayak tes untuk penglihatan tuh tulisan di sini besar, lebih kecil. Jadi kalau mereka semakin kecil, jadi kita bisa tahu kemampuan penglihatan dari mereka bisa melihat tulisan ukuran seberapa. Yang pertama adalah ketajaman 20/20 feet. 20/20 sampai 20/50 feet atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Golongan ini termasuk ringan. Jadi golongannya masih termasuk ringan.
Kalau ya seperti orang minus. Yang kedua, ketajaman 20 per 70 feet atau 6 per 60 meter. Nah, golongan ini termasuk low vision. Low vision itu mereka bisa melihat objek dengan jelas, tetapi dengan jarak tertentu, dengan jarak semampu mereka. Seperti saya itu kalau melihat dari jauh itu kurang mampu, karena saya termasuk low vision. Tapi untuk melihat objek itu bisa melihat dengan jelas. Kalau tulisan itu agak susah lah. Tapi masih bisa kalau menggunakan low untuk melihat. Selanjutnya adalah tingkat ketajaman 20 per 200 feet atau 6 per 60 meter atau lebih. Nah, ini golongan ini termasuk berat. Jadi golongannya termasuk berat. Jadi mereka mungkin di bawahnya low vision, jadi agak berat, tapi masih bisa melihat antara gelap dan terang, atau bisa mengetahui kalau jari ini berapa, masih tahu. Selanjutnya adalah ketajaman 0 atau buta total. Seperti yang kita tahu tadi, buta total itu tidak bisa membedakan antara gelap dan terang. Selanjutnya adalah karakteristik. Jadi sebab-sebab tunanetra ini kan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prenatal, yang kedua masa natal, dan masa postnatal. Jadi ada sebelum kelahiran, pasca kelahiran, dan setelah kelahiran. Ini ada karakteristik tunanetra. Tunanetra itu yang pertama mengalami gangguan motorik baik baik kasar maupun halus. Kasar sepertinya kita mau berjalan, kita mau berlari, itu kesusahan, baik itu tunanetra total. Kalau secara gangguan motorik secara halus, misalnya kalau kita mau memasukkan jarum, kita mau menjahit, mendondomi, itulah, itu agak kesulitan. Itu yang low vision saja kesulitan, seperti saya itu tidak bisa. Selanjutnya yang kedua, terganggunya tulang kepala atau leher, terganggunya otot kepala atau leher ini, atau leher kaku. Jadi mereka itu cenderung merunduk. Itu sebagian tunanetra itu ada yang seperti itu, sebagian merunduk. Selanjutnya adalah tidak memiliki konsep tubuh. Jadi mereka tidak memiliki konsep tubuh, mereka tidak bisa mengekspresikan tubuh dengan baik, karena yaitu mereka tidak tahu bagaimana teman-temannya itu mengekspresikan tubuh. Jadi mereka ya seadanya. Selanjutnya adalah tangan cenderung lemas. Piye? Sebentar iklan. Ini KM. Nggih. Karo aku. Ganti ya Mas Dewi. Karo ya. Ini dikasih paketan pasane. Iya sik tak presentasi sik. Nggih, siap. Sebentar, tadi ada gangguan. Ini mohon maaf ya kalau ada gangguan tidak bisa tak edit ini. Karena memori saya itu penuh. Selanjutnya yang keempat adalah tangan cenderung lemas, layu. Jadi mereka. Selanjutnya secara
psikis. Nah, secara psikis ini tunanetra ini yang pertama adalah mereka cenderung tidak bisa mengontrol emosi. Jadi emosi mereka tidak bisa terkontrol. Jadi baik susah, kalau susah sedih, susah sama sedih, kalau senang ya senang. Mereka kurang bisa mengontrol emosi. Selanjutnya adalah rigidity atau raut wajah yang beku. Jadi mereka tidak bisa mengekspresikan raut wajah. Nah, sekarang sebab terjadinya tunanetra. Nah, ini sebab terjadinya tunanetra ini yang pertama adalah masa masa prenatal atau masa sebelum kelahiran. Yaitu yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi faktor keturunan ini bisa terjadi karena apabila ibunya itu tunanetra lalu memiliki anak itu bisa tunanetra kembali karena memiliki keturunan ya. Yang kedua adalah perkawinan sedarah. Nah, ini yang tidak boleh. Perkawinan sedarah ini kalau dalam agama juga tidak boleh. Jadi bisa menyebabkan kecacatan, antara lain ya seperti yang kita bahas ini, bisa terjadi tunanetra. Selanjutnya yang ketiga, faktor infeksi kehamilan. Ini bisa disebabkan oleh virus apa ya? Restovisis yang berasal dari air kencing tikus. Nah, ini makanya kalau ibu hamil itu disarankan menjaga kebersihan. Selanjutnya yang keempat adalah gangguan genetik. Gangguan ini berasal dari ibu. Nah, ini berasal dari ibu ini keracunan seperti ibunya itu keracunan darah. Ini juga bisa menyebabkan kebutaan. Yang kelima adalah kelompok beresiko tinggi. Nah, kelompok beresiko tinggi ini seperti kita tahu ya, hamil di usia muda, terlalu muda di bawah 17 tahun, usia 13 tahun. Nah, itu bisa menyebabkan, atau terlalu tua. Kita balik, terlalu tua di atas usia 40 yang selanjutnya adalah faktor keracunan saat hamil. Nah, keracunan saat hamil ini kita bisa lihat dari obat-obatan tanpa resep dari dokter. Selanjutnya adalah memiliki penyakit menaun, ini seperti TBC. Selanjutnya adalah infeksi penyakit kotor. Nah, infeksi penyakit kotor ini jangan sampai ya, ini sipilis seperti itu. Selanjutnya virus toksoplasma. Virus toksoplasma ini berasal dari hewan seperti bulu kucing. Selanjutnya faktor rhesus arteri anoksi prenata, yaitu kekurangan oksigen. Selanjutnya pengalaman traumatik ini bisa disebabkan karena ya ibunya pernah kecelakaan atau apalah yang lain. Selanjutnya
penggunaan sinar X secara berlebihan. Jadi menggunakan USG itu secara sering itu bisa menyebabkan terjadinya tunanetra. Selanjutnya masa natal atau masa kelahiran. Nah, ini yang pertama, kerusakan saraf mata pada saat kelahiran. Nah, ini bisa juga menyebabkan. Selanjutnya lahir sungsang. Lahir sungsang ini bayinya itu, kalau normalnya bayi itu lahir kepalanya dulu. Jadi kalau lahir sungsang itu bisa kakinya dulu atau bokongnya yang dulu. Selanjutnya lahir prematur. Lahir prematur ini lahir sebelum waktunya. Kalau bayi normal itu waktunya itu 9 bulan 10 hari. Jadi kalau lahir prematur ini bisa kurang. Jadi ada 7 bulan, 6 bulan bahkan 5 bulan. Kalau saya dulu 7 bulan. Dan alhamdulillah lahir di usia 7 bulan dalam kandungan, saya termasuk tunanetra. Tapi alhamdulillah lah, Allah masih memberikan sisa penglihatan untuk bisa saya gunakan. Oke, yang selanjutnya bayi postnatal, yaitu bayi yang lahir terlalu lama di kandungan. Jadi 10 bulan bahkan 11 itu juga mengakibatkan tunanetra. Selanjutnya kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu juga menyebabkan tunanetra ya. Selanjutnya proses kelahiran yang membutuhkan waktu lama. Jadi penanganan waktu lama itu bisa menyebabkan tunanetra juga. Selanjutnya tulang ibu yang tidak proporsional. Ini adalah pinggul itu yang sempit. Itu bisa menyebabkan bayi itu agak tercekik ya. Jadi kalau sekarang itu bisa dioperasi. Selanjutnya masa postnatal atau masa setelah kelahiran. Nah, ini bisa diakibatkan karena kecelakaan, diare atau panas tinggi kejang atau step itu, atau terkena penyakit mata, katarak, glaukoma dan sebagainya, atau kelainan mata. Selanjutnya jadi keterangan juga bisa disebabkan karena ini, yang pertama diabetes mellitus atau penyakit diabetes. Penyakit diabetes itu penyakit gula. Jadi terkena penyakit gula, orang-orang menyebutnya itu bisa menyebabkan tunanetra. Yang kedua adalah hipertensi. Hipertensi itu apa? Darah tinggi. Nanti darah tinggi itu kalau terkena penyumbatan dalam otak itu bisa mengenai mata juga. Selanjutnya oktanovia indogen atau kekurangan induksen. Ini bisa juga menyebabkan kebutaan. Selanjutnya cepat saja saya. Selanjutnya intensif sinemsis atau virus dari serangga. Ini yang selanjutnya adalah radang konjungtiva atau penyakit TBC. Selanjutnya adalah kelainan genetik. Kelainan genetik itu seperti tadi, faktor keturunan. Selanjutnya adalah kekurangan vitamin A. Nah, ini kekurangan vitamin A ini bahaya, teman-teman. Kekurangan vitamin A ini bisa mengakibatkan tunanetra karena mata ini kurang cairan. Selanjutnya
pengalaman traumatik. Nah, pengalaman traumatik ini bisa disebabkan karena kecelakaan, karena gesekan pada mata, atau melihat sinar matahari secara berlebihan. Oke teman-teman, sepertinya seperti ini ya jumpaan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, dan bila bermanfaat semoga bisa bermanfaat. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya masih belajar ya, jadi saya masih sama-sama belajar. Sekian teman-teman jumpaan kita pada hari ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.